Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa. Saya merasakan semangat yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Wow, shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah Gereja Okas Bogor secara live streaming. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan saat hadirat Tuhan. Saya diberkati dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Coba bilang kanan kirinya Anda luar biasa loh. Wow. Ya, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Siapa yang dilindungi selama 1 minggu ini? Siapa yang sehat selama 1 minggu ini? Berarti sehat semua ya? Luar biasa, haleluya. Oke, mari sama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kasih salam dulu kanan kirinya, katakan kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali. Luar biasa ya. Wow. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak. Kami datang Tuhan saat ini. Kami mendapatkan Engkau Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam apapun yang terjadi selama 1 minggu ini, Engkau tetap memberikan kekuatan-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Lebih lagi. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur. Jesus, Jesus, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, katakan ku dapat dalam Yesus. Dalam, amin. Dia tak pernah tinggalkanku. Katakan setia menopangku. Setia menopang. Katakan berseru berharap dalam Yesus. Berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan lebih sungguh lagi, kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku Tuhan, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia, setia menopangku. Katakan Bapak Yesus Saudara, berseru
kekuatan, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru kami Tuhan, oh berharap dalam Yesus. Oh, mari angkat tanganmu dan katakan ajaib Engkau, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Engkau, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya, selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami selama 1 minggu ini, bukankah Tuhan Yesus itu tetap baik? Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dikala kita sakit, dikala kita bekerja, dikala kita menjadi ibu rumah tangga, kepala keluarga, apapun itu, Tuhan selalu menolong kita. Di dalam kelemahan kita, kuasanya Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak pernah Engkau melepaskan kami, Engkau selalu menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan lagu ini dengan lembut, katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, kami dapat dalam Yesus. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku Tuhan. Menopangku. Kami mau berseru, kami berharap dalam Yesus. Amin. Sekali lagi, kekuatan di hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Mari angkat tanganmu dan katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
kami tetap berjalan. Kuasa-Mu menuntun kami melewati lembah kekelaman. Kami hanya taruh pengharapan kami di dalam-Mu, Yesus. Oh, kami kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami menang di dalam-Mu, Yesus. Kami menang bersama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia terus, Bapak Ibu Saudara. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Engkau hadir bersama kami saat ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari menaikkan penyembahan lebih lagi. Kami hanya berpegang kepada-Mu. Kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Terima kasih, sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus kekuatan kami. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Katakan Bapak Ibu Saudara, Kau yang pedulikan, seluruh hidupku, walau lewati nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. 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 Terima kasih
kembali lagi saya katakan shalom. Wah, luar biasa. Lebih antusias lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau menyembah Tuhan, memuji Tuhan adalah sesuatu yang sangat sukacita. Amin. Amin. Apapun yang terjadi kalau kita menyembah Tuhan ada kekuatan baru. Amin. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah terobosan dalam kelemahan. Loh, kok kelemahan? Nah, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan ketika hidup kita sedang lemah. Amin. Siap mengalami terobosan? Siapa sumber kekuatan kita? Bilang kanan kirinya, Yesus sumber kekuatan kita. Yuk alami terobosan hari ini. Amin. Yes. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Kau milikku Tuhan. Katakan, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Pada hafal ini semuanya ya. Tiada yang ku ingini di bumi. Katakan, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti siapa? Katakan Kau. Kau tetap. Mari angkat tanganmu dan katakan, Allah sumber kuatku. Yes. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Amin. Yes. Sekali lagi ya, katakan hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Luar biasa. Tiada yang ku ingini di bumi. Katakan hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Kekuatanku. Namun yang pasti apa? Katakan sama-sama. Kau tetap selamanya. Say, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Yeah, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan Allah sumber. Allah sumber. Amin. Kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan Allah sumber. Say. Amin. Tidak ada yang lain. Allah sumber selamat, lebih semangat. Allah sumber. Yes. Kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Katakan selamanya. Selamat. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya. Haleluya, Allah sumber kekuatan kita. Dia yang ajaib, amin. Katakan sama-sama, ajaib Engkau Tuhan. Yes. Amin. Lebih semangat lagi, tepuk tangannya buat Tuhan. Come on, di atas kepala. Tak terbayang kebesaranmu dan tak sebanding kekuatanmu. Kau
megah bagiku. megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk. rencanamu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, hanya Engkau yang layak. Hanya Kau yang layak dipuji. Come on Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku. Raya berkuasa, memerintah selamanya. Katakan sama-sama, Yesus Kau. Tepuk tangan buat Tuhan, come on, di atas kepala. Sekali lagi katakan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Kau megah bagiku, Kau megah bagiku. segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan Telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami. Raja atasku. Oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, hey. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sekali lagi kata ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Raja mulia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ajaib Tuhan kita, amin. Katakan sama-sama, agung dan perkasa, Agung dan perkasa. megah dan berjaya. Megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus. tempat perlindungan, Tempat perlindungan. kubu pertahanan. Kubu pertahanan. Yesus namanya. Yesus. Sekali lagi katakan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Megah dan berjaya. Yesus namanya. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan kami, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Pertahanan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Siap katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selama. Katakan siapa? Yesus Kau. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Katakan Raja Mulia. Raja Mulia. Raja Mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Benar Engkau ajaib. Engkau luar biasa Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hidupku. Dari mana datang? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Ya Yesus pertolongan. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, tempat bersembunyi. Engkau penolong di dalam susahku, penolong di saat susahku, di saat susahku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku, dan perisai di hidupku. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang? Mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai, dan perisai di hidupku, di hidupku. Katakan lebih lagi, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber dan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya.
Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, kita bersyukur untuk semuanya. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Dan seperti biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ada berapa banyak tayangan pengumuman yang sudah ditayangkan mungkin di YouTube ya. Ya, dan saya akan lanjutkan untuk kita sama-sama ya, kalau TV-nya belum ini, saya akan membacakan pengakuan iman, ada 12 poin, dan biarlah pengakuan iman ini menjadi satu pernyataan iman kita kepada Tuhan. Dan sambil menunggu tayangan TV-nya bisa muncul, saya akan bacakan 12 pengakuan iman ya sebelum kita dengarkan khotbah. Yang pertama, kami percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kedua, kami percaya Allah yang Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu Allah. 3, kami percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Yang keempat, kami percaya semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Yang kelima, kami percaya pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 6, kami percaya setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, kami percaya penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. 8, kami percaya baptisan Roh Kudus adalah saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu juga Roh Kudus ada bersama di dalam hidup kita. Dan selanjutnya, setiap hari harus mengalami apa? Kepenuhan Roh Kudus untuk hidup memuliakan Allah. 9, kami percaya perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. 10, kami percaya kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Sama-sama. 11, kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Yang terakhir 12, kami percaya pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup yang kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Sekali Bapak Ibu, biarlah kita mau terus ingat bahwa tema kita sepanjang tahun ini bicara tentang the year of spiritual maturity and multiply ya. Tahun kedewasaan rohani dan pelipat gandaan. Dan biarlah setiap kita mengimani akan hal ini karena Tuhan memang akan membuat perbedaan Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya meninggikan Tuhan, ya percaya Tuhan. Karena ini masa-masa di akhir zaman dan masa-masa yang paling menentukan untuk kekristenan kita. Karena kita nggak tahu ya kapan Tuhan akan segera datang, tapi yang jelas tanda-tandanya udah makin jelas ya. Perang udah makin tinggal menunggu waktunya saja ya. Semua bangsa-bangsa yang mempunyai nuklir mereka udah siap-siap untuk memperbanyak
produksinya. Bahkan mereka sudah mulai memproteksi area pertahanan udara mereka. Baik Eropa, Afrika maupun daerah Timur Tengah. Ya, cuman Indonesia aja memang masih jauh dari daerah konflik, tapi Bapak Presiden kita juga udah siap-siap untuk mengantisipasi itu semuanya. Karena memang konfliknya udah makin eskalasinya makin tinggi ya, makin panas. Oleh karena itu kita kalau nggak dewasa rohani kita, maka kita akan hidup dalam ketakutan ya. Tapi kalau kita dewasa rohaninya, maka kita hidupnya bukan ketakutan, tapi apa Bapak Ibu? Berjaga-jaga ya. Kalau orang dewasa dia nggak takut, tapi dia berjaga-jaga ya. Bukan juga lengah, kita nggak mau seperti 5 gadis bodoh ya. Kita mau seperti 5 gadis pintar yang tetap berjaga-jaga meskipun tampaknya tidak terjadi apa-apa ya. Oleh karena itu jangan lengah Bapak Ibu. Oleh karena itu tema kita sepanjang bulan September ini yaitu bicara tentang terobosan di dalam kedewasaan rohani ya. Seperti panah terobosan itu, itulah cara hidup orang dewasa rohani di akhir zaman ini. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk mengalami terobosan-terobosan rohani yang lebih lagi. Kalau minggu yang pertama kita bicara tentang kunci terobosan rohani, kita sudah dapat kuncinya. Yang kemarin bicara tentang terobosan dalam kehendak Allah untuk mengantisipasi masa akhir zaman. Karena kita tahu Tuhan datang itu saat dimana semua manusia lengah. Ya, ingat peristiwa Erbah, ya, semua orang menyepelekan Nuh, bahkan gak ada satupun yang mau ikut. Bayangkan Bapak Ibu, dari jutaan manusia waktu itu gak ada satupun yang mau ikut. Hanya Nuh, istri dan anak-anak dan mantunya. Terpaksa mesti ikut mereka. Karena diajak oleh orang tuanya, diajak oleh mertuanya. Mau gak mau mesti ikut masuk bah. Tapi selamatlah mereka ya. Sementara yang lain gak ada satupun yang mau ikut. Jadi betapa begitu tragisnya masa Tuhan datang itu. Bagaimana orang-orang yang tadi kita kira oh ternyata dia bisa di rapture, ternyata enggak di rapture. Coba ya kan. Nah itu jangan sampai menimpa kita ya. Makanya kita harus mengalami terobosan terus dalam kehidupan kita. Satu kisah yang menarik tentang Thomas Alva Edison, ya penemu lampu pijar ya. Kalau kita bisa punya lampu sekarang ini semua akibat dari perbuatan dia ya. Bagaimana seorang anak yang dikatakan tuli dan bodoh, ya tuli dan bodoh Bapak Ibu, udah tuli bodoh lagi ya kan. Masih mending tuli pinter ya, ini tuli bodoh Bapak Ibu. Benar-benar gak berguna ini anak. Sampai dia dikeluarkan dari sekolahnya dan dimasukkan ke sekolah SLB. Di sekolah SLB pun juga gak berguna. Karena bodoh masalahnya Bapak Ibu. Mending tuli pinter masih gak apa-apa, ini tuli bodoh Bapak Ibu. Sampai akhirnya mamanya itu sering dipanggil sama kepala sekolahnya supaya anak ini dikeluarkan dari SLB juga. Suruh mamanya ngurus sendiri. Akhirnya terpaksalah si Thomas Alva Edison ini diurus oleh mamanya sendiri. Di sekolah homeschooling di rumah. Kalau zaman sekarang namanya homeschooling. Gurunya siapa? Mamanya sendiri. Ijazahnya apa? Enggak ada ijazahnya. Ya, karena mamanya sendiri yang mendidik dia dengan penuh kesabaran. Melihat anaknya yang enggak berguna ini. Udah tuli, bodoh Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Anak ini entah kenapa bertumbuh dengan ketuliannya, dengan kebodohannya Bapak Ibu. Tetap enggak sembuh, tulinya tetap tuli. Bodohnya juga tetap Bapak Ibu. Tapi hikmat Tuhan yang muncul dalam diri dia. Ya, manusia katakan dia bodoh. Tapi Tuhan bisa memberikan hikmat buat dia. Buktinya apa Bapak Ibu? Tiba-tiba dia kepikir untuk bikin penemuan lampu pijar. Dia coba 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bahkan sampai akhirnya 1000 kali. Tapi dia gak menyerah. Dia coba lagi 1001 kali, 1002 kali, 1003 kali. Sampai akhirnya kalau gak salah 1300, tepatnya saya lupa 1360 sekian kali. Baru akhirnya lampu pijar itu berhasil dia temukan. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita mungkin nyoba 1 kali masih oke, coba lagi ya. 10 kali yang ulet mungkin enggak Pak. Gas. Ya kan. Udah ketemu 50 kali udah mereteli, tinggal
Ya paling bangsa 10 orang lah ya. Ya. Udah 100 kali, mereteli tinggal 10 kali, 10 orang paling cuman ya Kak. Kalau udah menyentuh angka 500 kali, mungkin tinggal 3 orang kali. Ya kan? Itu pun orangnya ulet setengah mati itu, enggak ada matinya dia. 500 kali. Begitu 1000 kali, belum menyentuh 1000 kali, hilang semuanya. Enggak ada yang mau, enggak ada yang sanggup nunggu sampai 1000. 1000 itu lama Bapak Ibu, coba aja Bapak Ibu. Ya. Taruh tangan, angkat, tangan, angkat, tangan, angkat. 1000 kali coba hitungin. Berapa jam? Kuat gak Bapak Ibu 1000 kali giniin? Terus aja. Itu cuman angkat tangan aja. Tapi Thomas Alva Edison dia coba tes lagi. Ya seperti hari ini tim Espro kerja keras. Dia ngetes sana, ngetes sini. Ya, akhirnya berhasil. Ada satu TV yang nyala. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Tadinya nggak ada TV satu pun yang nyala, ya kan? Ya, moga-moga yang bukan pemirsa ya, jemaat yang di YouTube bisa memaklumi ya. Jadi kita di Jemaat Onsite ini bersyukur hari ini akhirnya satu TV nyala. Ya, kita doakan supaya minggu depan 4 TV harus nyala. Amin. Dalam nama Yesus. Pasti nyala ya. Saya mentransfer iman buat tim Espro. Supaya imannya kuat juga. Dihubungkan dengan jemaat semuanya. Amin. Kasih tepuk tangan, semangat Bapak Ibu. Ya. Nah, Thomas Alva Edison ini Bapak Ibu akhirnya menemukan lampu pijar. Dia ngalami terobosan yang luar biasa meskipun dia punya banyak kelemahan. Ya. Kalau Bapak Ibu dengar orang tuli bodoh itu kayaknya enteng ya, 2 kata ya. Tapi kalau di jalan nih hidupnya setengah mati loh Bapak Ibu. Ya kan? Apa gak pegel mamanya ngasih tahu ya kan? Berkali-kali gak ngerti juga nih anak ya kan. Tapi seorang ibu itu luar biasa memang. Makanya gak heran ya, surga itu ada di mana? Telapak kaki ibu. Ya, makanya bersyukurlah saudara-saudara di sini jemaat Tuhan punya ibu yang masih hidup. Nah, hargailah dia, ya, kasihlah dia dengan sungguh-sungguh. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya, ibunya Thomas Alva Edison ini benar-benar luar biasa hebat dia. Sampai bisa membuat anaknya yang tuli bodoh ini bisa menjadi orang yang berguna. Dan sampai sekarang masih tetap diingat namanya. Ya, dia mendapat hadiah Nobel dan dia namanya dikenang dan dicatat seumur hidup sejarah manusia. Ya, sampai hari ini kita masih bisa ucapkan nama dia dan hafal Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Kita punya modal yang lebih mungkin lebih baik dari Thomas Alva Edison. Kita nggak tuli, ya, kita juga nggak bodoh ya kan. Tapi gimana? Apakah kita dapat terobosan seperti Thomas Alva Edison? Atau Bapak Ibu udah mulai merasa sanksi, udah mulai merasa pesimis dengan perkembangan kemajuan hidup Bapak Ibu karena banyak kelemahan dalam Bapak Ibu. Ya, yaitu membuat akhirnya banyak orang percaya hanya rutinitas ke gereja tapi nggak ngalami terobosan apapun dalam hidupnya. Ya, imannya biasa-biasa aja. Doanya juga Senin Kemis. Ya, bukan maksudnya Senin dan Kemis dia berdoa, bukan Bapak Ibu. Maksudnya doanya kalau ingat. Kalau nggak ingat ya walahu alam, ya kan. Mungkin Bapak Ibu juga berpikir nggak ada sesuatu hal yang baik, ya kan. Sehingga banyak orang makin lama jadi orang Kristen makin pesimis hidupnya, bukan tambah baik, ya. Dan membuat terobosan-terobosan dalam kehidupan kita itu nggak ada kemajuan ikut Tuhan. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Kita akan bisa dewasa kalau kita terjebak dengan konsep seperti itu terus. Oleh karena itu tema khotbah saya hari ini saya beri judul terobosan dalam kelemahan kita, ya. Ini tema yang saya berikan hari ini, terobosan dalam kelemahan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku. Ya, baca sekali lagi bagian sebab, kata aku diganti saya ya. Sebab itu terlebih suka saya bermegah atas kelemahan saya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Bapak Ibu, ayat ini singkat, padat dan sangat kuat, powerful Bapak Ibu. Karena ayat ini benar-benar ayat kunci untuk membuat Rasul Paulus itu hidupnya berubah. Ya. Kalau kita tahu Rasul Paulus itu adalah rasul yang tidak langsung bergaul dengan Yesus waktu Yesus masih hidup. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, baru muncullah Rasul Paulus. Ya kan? Dan apalagi background dia adalah penganiaya para rasul-rasul dan orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus. Berarti benar-benar backgroundnya itu benar-benar gak layak lah Paulus ini. Ya, namanya Saul waktu itu. Dia benar-benar gak layak, tapi jangan lupa Bapak Ibu, Saul ini adalah seorang yang sangat ahli Taurat. Dia kuat dalam pengajaran Taurat, dia tunduk taat dengan agama Yahudi itu, dan dia sungguh-sungguh orangnya, luar biasa. Cuman dia, salahnya dia gak percaya Yesus aja waktu itu. Tapi setelah dia percaya Yesus, benar-benar dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kenapa sampai muncul ayat ini Bapak Ibu? Karena ayat ini justru menjadi ayat membuat Paulus itu benar-benar hidupnya bisa sungguh-sungguh mengabdikan kepada Tuhan. Bahkan dia memberitakan Injilnya itu, menjelajah itu lebih banyak dibandingkan para rasul. Ya, kalau Petrus itu hanya sekitaran Palestina aja, sekitaran Israel. Ya, Thomas paling jauh cuma sampai India doang. Tapi Paulus dia keliling seluruh Asia kecil. Ya, atau sekarang dikenal dengan daerah Turki. Ya, Turki, Palestina, Israel, kemudian Libya, Maroko, Mesir. Dan itu dikelilingi, diputarin Bapak Ibu, bukan sekali jalan. Kalau Thomas cuma sekali jalan dia ke India. Setelah itu gak balik lagi, dia mati di sana. Tapi Paulus dia muter berulang-ulang kali. Makanya daya jelajah dia itu sangat-sangat luas. Ya, lebih luas dibandingkan para rasul. Bayangkan, para rasul aja cuma memberitakan Injil sekelutekan aja. Sekitar itu aja. Tapi si Paulus ini memberitakan Injilnya muter seluruh, bahkan sampai ke Eropa, ke Roma, Itali, dia beritakan. Luar biasa kan? Padahal dia gak pernah hidup dengan Yesus. Tapi dia begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan dan dia mengalami terobosan yang luar biasa. Paulus ini. Sama kayak Thomas Alva Edison. Paulus luar biasa ya. Nah dari dari ayat yang kita baca ini, kita menemukan ada 4 hal Bapak Ibu yang membuat kita bisa mengalami terobosan dalam kelemahan kita. Ya. Nah yang pertama, yaitu kita mesti sadari kekuatan Tuhan itu akan disempurnakan dalam keterbatasan kita. Ya. Kembali kepada Rasul Paulus, dia ngerti tentang bagaimana Tuhan menyempurnakan dalam keterbatasan dia. Paulus ini punya penyakit sejenis ayan Bapak Ibu. Tahu sakit ayan ya? Nah, sakit ayan itu susah sembuhnya dan perlu terapi berulang-ulang. Zaman dulu nggak ada Bapak Ibu, untuk terapi, untuk fisio, segala macam nggak ada. Ya. Dan obatnya pun susah ditemukan zaman dulu. Jadi dan parahnya sakit ayan ini suka kumat-kumatan Bapak Ibu. Ya. Dulu saya pernah punya teman itu, adiknya itu suka sakit ayan. Jadi dia tiba-tiba itu bisa kejang-kejang, terus kemudian mulutnya berbusa Bapak Ibu. Tapi entah sadar lagi, ya kan. Entah tiba-tiba dia bisa geleper-geleper di lantai, terus kemudian tapi dia sadar lagi gitu. Pokoknya ngelihatnya itu benar-benar kayak orang kesurupan, ya. Kita pikirnya dulu kesurupan, ternyata dia sakit ayan Bapak Ibu. Dokter bilang ini sakit ayan kata gitu. Terus gimana dok sembuhnya? Ya kita harus terapi. Gak bisa langsung kasih obat sakit kepala tuh sembuh sakit kepalanya gitu ya. Enggak kayak gitu. Dan saya dengar juga enggak sembuh-sembuh juga, masih lama.
Butuh waktu Bapak Ibu. Dan si Paulus ini, dia punya sakit ayan Bapak Ibu. Dan dia menghadapi ini, dia tahu seperti dia bilang itu seperti duri dalam daging. Kenapa dia bilang duri dalam daging? Karena sakitnya ini gak sembuh-sembuh. Dia udah minta Tuhan untuk sembuhkan sakitnya. Bukan 1 kali dia doa Bapak Ibu. Bukan 2 kali. Tapi Alkitab mencatat berapa kali? 3 kali. Dia minta Tuhan sembuhkan sakitnya. Supaya dia itu gak malu-maluin masa lagi khotbah. Shalom Bapak Ibu, saudaraku tiba-tiba air. Waduh, orang lihat kan, wah kok yang khotbahnya malah sakit ayan, geleper-geleper ke depan. Ini orang kerasukan setan, bagaimana? Kan bikin malu Bapak Ibu. Dan itu Paulus harus alami. Ya, setiap kali dia pelayanan ayannya kumat, udah. Ya, orang jadi panik dengan bantu dia untuk bisa sembuh Bapak Ibu. Tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, itu duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Dan Tuhan punya respon, dia tidak langsung menyembuhkan sakit ayan itu. Kalaupun Tuhan mau dia bisa sembuhkan, tapi Tuhan nggak sembuhkan. Tuhan hanya kasih dia pewayuhan untuk Paulus. Dia bilang bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu Paulus. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna buat kamu. Nah coba Bapak Ibu. Ya, ini justru menunjukkan bagaimana kekuatan Tuhan itu disempurnakan dalam keterbatasan kita. Meskipun ini bukan jawaban yang kita harapkan dari Tuhan. Betul apa betul? Seringkali kita minta Tuhan sembuhkan sakit. Apalagi sakit ayan ya. Sakit kanker lah, sakit macam-macam lah, sakit ada kanker juga yang lain, kantong kering ya kan. Terus kemudian punya masalah kerjaan lah, punya masalah anak lah, macam-macam Bapak Ibu. Seringkali kita minta itu untuk disingkirkan. Tapi justru Tuhan menyatakan bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku akan nyata. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus dan kepada kita semua Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu menjawab, merespon setiap doa kita itu benar-benar di luar dugaan kita. Apakah Paulus menyerah Bapak Ibu? Dengan Paulus tidak disembuhkan, bahkan sampai dia mati, dihukum mati pun dia masih tetap sakit ayan Bapak Ibu. Enggak sembuh sakitnya. Tetap ada sakitnya sampai mati dia. Tapi dia tetap memberitakan Injil dengan luar biasa. Dia banyak menulis surat di Alkitab Perjanjian Baru ini kalau Bapak lihat, Bapak Ibu baca. Hampir semua 50% lebih kitab Perjanjian Baru ini ditulis oleh Paulus. Bayangkan, karyanya luar biasa bukan? Dengan kondisi dia gak pernah disembuhkan dari sakitnya. Ya, sama seperti Thomas Alva Edison, dengan kondisi tuli dan bodoh, tapi dia tetap bisa berkarya yang menghasilkan sesuatu yang spektakuler sampai hari ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengakui bahwa kekuatan Tuhan itu akan disempurnakan dalam keterbatasan kita? Ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan hal yang akan menghancurkan hidup kita. Tapi bisa jadi Tuhan memberi keterbatasan buat hidup kita. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan sempurna dalam keterbatasan kita. Ya. Karena Tuhan mau mengajar kita untuk punya duri dalam daging juga. Supaya apa? Supaya kita ini sadar bahwa Tuhan itu bisa menyempurnakan apapun, bahkan dalam kondisi kita terjepit sekalipun. Susah ataupun terbatas. Ya, artinya never give up. Jangan pernah menyerah. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, jangan pernah menyerah ya.
Karena Tuhan akan sanggup menyempurnakan kekuatannya dalam kelemahan kita. Ya. Percuma Bapak Ibu memimpikan menjadi manusia yang super, yang hebat, itu enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Ya, itu hanya jadi film, ya kan? Superman lah, Wonder Woman lah, ya kan? Mau Avenger lah. Sebut aja apa lagi yang lain. Semuanya itu hanya fiktif Bapak Ibu, enggak ada manusia super itu. Yang ada itu manusia itu terbatas. Ya. Kalau kita tahu cerita tentang Abraham sebagai bapak orang beriman pun, yang dikasih Tuhan pun, Daud yang dikasih Tuhan dengan luar biasa. Sebut siapa lagi Bapak Ibu? Gideon, pahlawan Allah yang luar biasa. Musa, pahlawan Allah yang luar biasa. Mereka semua terbatas. Mereka punya kesalahan-kesalahan yang tertulis di Alkitab. Kita nggak usah cari-cari, ada di Alkitab kesalahan-kesalahan mereka. Musa, Abraham, Daud, Gideon, Petrus, ya kan. Semua punya kesalahan-kesalahan. Gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Semua punya keterbatasan. Jadi jangan pernah kita menghukum diri kita karena kita terbatas. Ya, jangan Bapak Ibu. Ingat dan akui bahwa kekuatan Tuhan itu akan sempurna justru karena kita ini manusia terbatas. Amin. Kalau kita nggak manusia terbatas, mana mungkin kita mengakui kekuatan Tuhan? Nggak mungkin Bapak Ibu, betul? Nggak mungkin dong. Justru karena kita terbataslah, maka kita bisa mengakui kekuatan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu, terobosan dalam kelemahan, yaitu dengan menyadari respon Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, berbeda Bapak Ibu. Karena respon Tuhan itu bersifat kontra budaya yang dianut oleh dunia ini. Dunia hanya menghargai orang-orang yang berkompetensi. Kompetensi itu kompeten sama potensi. Ya, kompeten itu orang-orang yang mampu, potensi itu orang-orang yang punya kemampuan. Hebat kan? Udah mampu, sanggup, dan punya modal lagi. Punya kemampuan. Itu pasti sukses. Ya. Dunia mengajarkan kita seperti itu. Hanya orang kompetensi lah orang yang itu sukses. Kalau dia punya kompeten orangnya, tapi gak punya potensi, gak bisa sukses. Ya, itu kata dunia. Tapi bukan bagi Tuhan. Ya, Thomas Alva Edison kompetensi? Enggak Bapak Ibu. Gak punya kemampuan dia, orang tuli dan bodoh. Mau ngajar apa ke dia? Potensi? Adalah sedikit, tapi gak cukup. Tapi Tuhan putar balik semuanya itu. Faham dunia dihancurkan oleh hikmat Tuhan. Ya, termasuk juga Paulus, Petrus seorang nelayan tidak berpendidikan. Secara kompetensi kurang. Potensi adalah dikit. Ya kan? Buktinya dia bisa punya sikap tegas, punya memimpin juga ya kan. Tapi gak kompeten. Sekolahnya kurang pinter. Mana bisa mengajar hukum Taurat, mana bisa ngajar firman Tuhan. Sekolah aja enggak ya kan. Cuma nelayan doang taunya. Gak kompeten. Itu kata dunia Bapak Ibu. Tapi kata Tuhan enggak. Bisa dia. Nah itu dia. Itu respon Tuhan beda Bapak Ibu. Apalagi karisma. Orang berkarisma bagi dunia, orang ini pasti bisa sukses. Ya, karisma itu punya kemampuan untuk membuat orang itu, menarik orang itu bisa senang sama dia. Ya, punya semacam kepribadian yang menarik, yang kuat, ya, berkarisma Bapak Ibu. Tapi justru kata Tuhan enggak. Ya. Contohnya siapa? Raja Saul. Raja Saul dia punya karisma yang luar biasa, tinggi besar,
jago berperang, ya, ngomongnya pinter Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pilih Saul, ya. Begitu Saul melanggar perintah Tuhan, meskipun lu pinter, meskipun lu jago perang, meskipun lu tinggi, gede, perawakan lu keren, mantap, luar biasa, tapi aku akan meninggalkanmu. Akhirnya dipilih siapa? Daud, anak kecil yang biasa-biasa aja tingginya, ya, dan gak bisa berperang. Malah Tuhan pilih Daud coba. Itu namanya kontra dengan budaya yang dianut oleh dunia. Kontra itu berlawanan ya, berlawanan dengan budaya dari dunia. Ini membuktikan bahwa respon Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Berbeda dengan apa yang dunia pikirkan. Satu lagi apa budayanya? Kendali, kuasa. Orang yang punya kuasa, kata dunia dia pasti sukses hidupnya. Kata Tuhan, enggak, belum tentu. Ya kan? Justru orang yang enggak berkuasa, malah dia yang menguasai. Nah, ya kan? Jadi ini satu catatan penting Bapak Ibu. Bahwa respon Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Di mana Tuhan melihat kelemahan Paulus, Tuhan gak langsung menyembuhkan sakit Paulus. Tapi malah Tuhan menyampaikan kepada Paulus bahwa aku tidak membuat engkau kuat di dalamku. Kata Tuhan gitu ya. Tapi aku mau membuat engkau menjadi lebih percaya, lebih dalam dan makin sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan minta ke Paulus. Ini bukan penolakan ilahi Bapak Ibu. Ya, ini bukan penolakan dari Tuhan kepada kita bahwa Tuhan tuh gak mau buat kita lebih kuat. Gak mau buat kita lebih hebat. Gak mau buat kita lebih jago. Enggak. Ini bukan penolakan ilahi. Tapi ini sesungguhnya adalah kemauan Tuhan yang kita gak bisa pikirkan. Kemauan Tuhan yang gak bisa kita tebak. Tuhan maunya begitu. Tuhan maunya, Paulus, aku bukan membuat diriku lebih kuat di dalam kamu Paulus. Tapi aku mau kamu lebih percaya kepadaku, lebih dalam dan lebih sungguh-sungguh. Nah itu ayatnya maksudnya Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu punya respon yang berbeda dengan pikiran kita. Kalau kita pengennya, Tuhan bikin aku lebih kuat, lebih hebat, lebih jago Tuhan. Ya, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam pelayanan, dalam segala hal, ya kan. Supaya aku bisa memenuhi tuntutan dunia ini. Orang berkompetensi, orang yang berkarisma, orang yang punya kendali itu hebat, sukses pasti hidupnya. Ternyata enggak. Ya. Bukti jelas Bapak Ibu, Saul yang tinggi perkasa aja enggak dipilih sama Tuhan, dipilihnya malah Daud yang enggak punya keahlian apapun. Dan perawakannya biasa-biasa aja. Benar-benar Tuhan itu memutarbalikkan fakta yang dunia akui. Ya. Jadi itulah pesan kasih Tuhan buat kita. Jadi jangan pernah kita marah dengan Tuhan. Jangan pernah kita sanksi dengan Tuhan atau ragu ikut Tuhan. Kenapa Tuhan? Responmu kok berbeda ya? Seperti yang dunia ajarkan. Responmu kok berbeda ya seperti yang dunia ajarkan dan mau buat saya. Ya memang itu, Tuhan berbeda, kenyataannya begitu. Kita gak bisa ngatur Tuhan, supaya Tuhan membuat kita ngikuti seperti yang kita mau. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau Tuhan ngikutin maunya Paulus, saya pikir Paulus gak akan jadi orang yang bisa mati-matian memberitakan Injil. Karena apa? Paulus tuh hebat Bapak Ibu. Dia ngerti seluruh hukum Taurat. Dia ngerti tata ibadah semuanya. Dan dia itu punya bapak. Orang, kalau nggak salah dia orang Romawi, ibunya orang Israel. Jadi dia punya dua kewarganegaraan. Secara hierarki
dia itu sebagai penguasa. Karena bangsa Romawi itu bangsa hebat di zaman Paulus hidup itu. Dan bangsa Romawi lah yang menjajah bangsa Israel. Jadi secara hierarki Bapak Ibu, Paulus itu punya karakter kekuatan modal sebagai bangsa besar. Karena bapaknya orang Romawi. Ibunya orang Israel. Jadi dia punya dua kekuatan besar, kekuatan dunia dan kekuatan ilahi. Dua-duanya ada di dalam diri Paulus. Kekuatan dunia itu bangsa Romawi, kekuatan ilahinya adalah Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dua-duanya di dalam diri dia, secara jasmani dan secara rohani. Hebat nih Paulus nih. Kalau dia enggak disingkirkan ayannya, sakitnya Bapak Ibu, Paulus mungkin akan berbeda pelayanannya. Dia enggak mungkin bisa begitu hebatnya melayani sampai sekeliling dunia, hampir sepertiga dunia dia dikelilingin. Tapi justru karena Tuhan meresponnya berbeda seperti yang dipikirkan Paulus, makanya Paulus jadi rasul yang luar biasa. Kalau enggak gitu, enggak mungkin dia. Karena dia punya modal cukup, bangsa besar dan punya modal bangsa pilihan Tuhan. Romawi, Israel. Dua kubu yang kalau digabungkan itu sinerginya luar biasa. Gak ada satupun yang punya kayak gitu Bapak Ibu. Petrus hanya orang Israel biasa. Tapi Paulus, ini orang hebat Bapak Ibu. Nah itu yang kedua ya. Sadari respon Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Pokoknya Bapak Ibu, kalau kita punya keterbatasan, kita punya keterbatasan sakit penyakit, kita punya keterbatasan fisik, ya kita punya keterbatasan pikiran mungkin, kita punya keterbatasan skill mungkin, ya skill kita biasa-biasa aja, ya nggak multi skill, ya kan? Ada orang kan bisa main musik, bisa manajemen, bisa hitung-hitungan, ya. Saya punya teman tuh musik bisa, hitung-hitungan juga bisa, ya kan? Terus organisasi juga bisa. Wih, ini orang benar-benar dui otak Bapak Ibu ya. Otak kiri, otak kanannya seimbang banget. Dua-duanya bisa jalan Bapak Ibu. Kadang orang bisa main musik bisa, tapi giliran matematika kurang, ya kan? Ada yang matematikanya bagus, tapi giliran suruh main musik nggak bisa, ya kan? Saya punya seorang akuntan hebat luar biasa, matematikanya jago, tapi main musik nggak bisa Bapak Ibu. Nyanyi aja juga nggak bisa. Nah itu biasanya orang kayak gitu, salah satu ya. Kalau ini ada dua-duanya Bapak Ibu, hebat ya kan. Ya, tapi justru Tuhan tuh mau mengajarkan kita bahwa kita itu punya kelemahan. Sehebat-hebatnya kita pasti ada kelemahan Bapak Ibu. Dan kelemahan itu biarlah menjadi satu cara Tuhan untuk mengajar kita bahwa dia punya cara yang berbeda. Seperti yang dia lakukan terhadap Paulus dan yang lain. Amin. Dia punya cara yang berbeda. Kasih tahu kiri kanannya, cara Tuhan itu berbeda. Jangan seperti yang kita pikirkan. Ya. Yang ketiga, terobosan dalam kelemahan itu adalah sadari kelemahan itu bukanlah sebagai beban. Nah, ini sisi yang satunya, bukan sebagai beban. Seringkali kelemahan kita anggap sebagai beban yang membuat kita malu dan berusaha untuk menutupinya. Ya. Dan kita takut mengakui kelemahan itu ketika kita udah mulai kewalahan, cemas, atau kelelahan terutama dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun juga dalam kepemimpinan kita. Ya. Namun ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak minta kita untuk berpura-pura memiliki kehebatan dalam segala hal. Ya. Karena justru dia bekerja paling kuat melalui kita-kita yang jujur tentang kebutuhan kita akan Tuhan. Ya. Kalau kita jujur terus kita butuh Tuhan, kita merasa butuh Tuhan, maka kita akan melihat kelemahan itu gak jadi beban lagi buat kita. Ya. Nah sekarang cek Bapak Ibu, apakah kelemahanmu selama ini jadi beban buat hidupmu? Ya kan? Kelemahan fisik, mungkin kelemahan pikiran, mungkin kelemahan stereotip. Ya. Stereotip itu cara pandang. Ya, mungkin kelemahan
backgroundmu dari keluarga yang biasa-biasa aja, bukan konglomerat, atau kelemahan yang lainnya Bapak Ibu. Ya, itu jangan jadikan beban, tapi jadikanlah sebagai kenyataan bahwa hidup kita itu butuh Tuhan. Amin? Butuh Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana jika kelemahan yang kita minta Tuhan singkirkan itu malah justru menjadikan Tuhan gunakan untuk menyatakan kuasa dalam hidup kita. Bisa jadi Bapak Ibu. Dan bagaimana jika ketergantungan kita kepada Tuhan itu ternyata adalah kunci efektivitas hidup kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini hidup kita amburadul, hidup kita nggak terlalu bisa berjalan bagus, nggak bisa efektif, mungkin karena kita tidak terlalu bergantung kepada Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu. Ya kan? Cobalah mulai sekarang, jangan pikirkan kelemahanmu lagi, karena itu bukan beban buat hidupmu. Tapi biarkan engkau makin bergantung dengan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi hadangan atau tantangan dalam hidupmu untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik, itu Tuhan bisa tunjukkan. Amin? Tuhan bisa tunjukin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa hidup ini perlu terus berjalan dalam pikiran-pikiran yang mengutamakan kita dengan Tuhan. Bukan bicara tentang apa yang mesti kita mau capai hari ini. Tapi biarkan Tuhan yang menuntun kita untuk membuat kita bergantung dengan Dia. Nah, itu yang membuat kita bisa menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan kita. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir. Ini yang menarik Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir, sadarilah bahwa kelemahan itu justru awal dari sesuatu yang ajaib. Ya. Waktu saya menemukan kata ini, saya lihat, wah menarik nih Tuhan. Kenapa justru dalam kelemahan itu, setiap kita punya kelemahan itu justru menjadi awal dari sesuatu yang ajaib. Ya. Nah, untuk menjadi sesuatu yang ajaib, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa dengan kita menyerahkan kesombongan kita, keinginan kita untuk menyenangkan orang lain, dan persepsi kita yang salah atas kendali hidup kita, maka itu menjadi sesuatu yang ajaib untuk kita bisa memulai kasih karunia Tuhan itu membawa kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan lewat kelemahan kita, ya. Jadi jika kita merasa hari ini kita lemah, terkuras emosi kita merasa kering rohani, kita mungkin merasa lelah fisik atau mengalami kelelahan secara mental, janganlah kita mendiskualifikasi atau menghukum diri kita sendiri. Ya, saya mau ulangi Bapak Ibu, janganlah kita mendiskualifikasi atau menghukum diri kita. Jangan, ya. Karena sesungguhnya kehadiran Tuhan saat Dia diam dalam hidup kita, itu adalah saat kehadiran Dia itu mengisi tempat di mana dulu kekuatan kita ada di situ. Betul? Ya. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu sebenarnya Dia sedang mengisi tempat di mana tempat itu dulu pernah dikuasai oleh kekuatan diri kita sendiri. Halo? Betul Bapak Ibu? Kalau kita pernah punya kekuatan diri kita sendiri, hari ini, kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan bicara buat hidupmu melalui khotbah hari ini, berarti Dia sedang menggantikan posisi kekuatan hidupmu sendiri di hatimu yang pernah ada. Diisi dengan hadirat Tuhan.
Nah ini jadi satu hal yang penting Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan kekuatan Roh Kudus tentu saja ini akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mengalami terobosan dalam kelemahan kita. Ya, karena di dalam kerajaan Allah kelemahan bukanlah akhir dari segalanya. Amin. Dalam kerajaan Allah kelemahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang ajaib. Amin. Mari katakan sama-sama 2, 3. Karena di kerajaan Allah kelemahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang ajaib. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, kita percaya itu yang Tuhan kerjakan dalam kita. Kesimpulan khotbah saya hari ini, kedewasaan rohani ditandai dengan kita mengalami terobosan dalam kelemahan kita. Ya, orang yang dewasa rohaninya, dia pasti mengalami terobosan di dalam kelemahannya. Ada 4 hal yang perlu kita sadari untuk membuat kita mengalami terobosan dalam kelemahan kita. Yaitu yang pertama, sadari kekuatan Tuhan itu akan disempurnakan dalam keterbatasan kita. Ya. Yang kedua, sadari respon Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, sadari kelemahan itu bukanlah sebagai beban. Dan yang terakhir, sadari kelemahan itu adalah awal dari sesuatu yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan menerobos setiap hidup kita. Termasuk dalam kelemahan kita. Apa yang kau rasakan, apa yang kau miliki kelemahanmu hari ini. Entahkah itu sakit penyakitmu. Entahkah itu keuanganmu. Entahkah itu rumah tanggamu. Entahkah itu sekolahmu, pekerjaanmu. Atau yang lainnya. Mari hari ini alami terobosan dalam kelemahanmu. Dengan kau menyadari bahwa kekuatan Tuhan itu akan sempurna dalam keterbatasan kita. Sadari juga bahwa respon Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Artinya Tuhan tuh sanggup melakukan lebih baik daripada apa yang bisa kita pikirkan. Dan sadari kelemahan itu bukan beban. Tapi justru kelemahan itu adalah awal dari sesuatu yang ajaib. Kalau kita menyadari keempat hal ini, maka tidak ada tempat untuk kelemahan itu menjadikan kita tidak dewasa rohani. Mari Roh Kudus hari ini jamah setiap kami. Urapi kami Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kemampuan bagi kami. Untuk kami mengalami terobosan di dalam kelemahan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan kami manusia yang terbatas. Kami tidak bisa menjadi manusia super. Kami tidak bisa menjadi manusia yang bisa segala-galanya. Tapi kami manusia yang terbatas. Tapi kami bersyukur dengan kami menyadari sebagai manusia yang terbatas. Justru di situ kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan disempurnakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini biar tangan-Mu yang kuat itu Tuhan mengurapi kami satu persatu Tuhan. Baik kami yang di ibadah onsite saat ini maupun kami juga yang bersama-sama di ibadah online Tuhan. Tolong Tuhan,
Jamah kami semua Tuhan. Jangan satupun Kau lewatkan Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami terobosan dalam kelemahan kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, iman yang kuat kembali Tuhan. Bahkan pengharapan yang tidak pernah putus. Dan kami boleh terus berjalan bersama-Mu. Makin hari kami makin kuat bersama-Mu Tuhan. Makin hari kami makin bersukacita bersama-Mu Tuhan. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan Tuhan. Akibat kelemahan kami. Tapi kami boleh justru merasakan anugerah-Mu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Karena ada keajaiban-keajaiban yang akan muncul dan terjadi dalam hidup kami ke depan Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan. Kau sanggup melakukannya Bapa bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan Engkau melihat setiap kami Tuhan yang sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman-Mu ini. Kami mendapatkan keajaiban dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa dan kami bisa mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih untuk sharingan luar biasa oleh Bapak Pendeta Andrian. Bila firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Memberikan kekuatan buat kita. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat amplop yang sudah diberikan atau QR code yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang live streaming bisa memberikan persembahan lewat barcode yang ada di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kira pakailah persembahan kami, juga setiap persepuluhan kami Tuhan Yesus. Kau yang pakai untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sambil kita memberikan persembahan yang terbaik, kita akan sama-sama menyaksikan video tulisan kesaksian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelum kita sama-sama menaikkan doa syafaat, kita bersyukur kepada Tuhan untuk Bapak Ibu bisa terus beribadah setiap minggunya di tempat ini jam 10 pagi, dan jangan lupa untuk supaya bisa terus kunjungi website tadi ya, sudah disampaikan tentang banyak hal yang kita dapatkan di website Gereja Kos Bogor, www.kobogor.com, tentang watak gereja, pengumuman, dan juga materi saat teduh ya. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan semuanya di sana. Dan kita bawa Bapak Ibu terus untuk bisa makin hari kita makin sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan membangun kerohanian kita makin dewasa lagi. Amin. Dan sebelum kita sama-sama naikkan doa syafaat, Bapak Ibu, mari kita naikkan bagian refren pujian ini, kekuatan hatiku ya. Puji Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, hatiku, tempat bersembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, Engkau perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan sekali lagi, kau menara dan perisai di hidupku. Benar Tuhan, kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini katakan, kau menara dan perisai di hidupku Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami mau terus bawa hidup kami Tuhan. Makin hari kami terus makin mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam setiap hari demi hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa keluarga kami Tuhan. Kami juga bawa anak-anak kami dalam tangan-Mu untuk sekolah dan studi mereka biar semuanya bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa berjalan lancar Tuhan. Kami bawa juga pekerjaan kami dalam tangan-Mu Tuhan, bisnis kami, profesi kami maupun juga bidang usaha kami kerjakan saat ini. Biar Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk kami bisa mengatasi setiap masalah-masalah dalam pekerjaan kami Bapa. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah buat kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau sumber berkat kami satu-satunya. Dan Engkau Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik buat kami. Dan buat kami juga yang belum dapat pekerjaan, biar Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat, yang pas Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan berkat-berkat yang daripada-Mu Bapa. Beri kami juga kekuatan Tuhan untuk kami bisa mengelolanya, segala berkat-berkat yang kami terima Tuhan. Baik dalam persembahan maupun juga dalam persepuluhan. Kami percaya semuanya ini Tuhan, Engkau yang memberikan bagi kami. Kami serahkan juga pelayanan kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberikan terus kami kesungguhan hati untuk kami melayani dalam keadaan apapun juga Tuhan. Beri kami hati yang kuat, beri kami pengabdian yang sungguh-sungguh Tuhan. Untuk kami terus melihat bahwa pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Karena semuanya Tuhan yang memperhitungkannya, sekecil apapun Tuhan kami lakukan. Semuanya Tuhan, Engkau yang membalasnya Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu Gereja Kos Bogor ya. Kami semua boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh terus hidup dalam kedewasaan rohani. Dan kami siap untuk mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua pergumulan dan doa-doa kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukannya, bahkan menjawab doa kami dengan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk kota kami Bogor dalam tangan-Mu dan juga bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberikan pemerintahan yang terus kuat, pemerintahan yang makin membawa lebih baik dan lebih maju lagi Tuhan.
sehingga berkat melimpah atas Bogor dan juga atas Indonesia. Dan Indonesia juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih, kami mengucap syukur semuanya ini. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripadamu Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang penuh kasih sayang telah memberikan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Dan juga terima berkat dari Allah Anak di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati, bahkan telah bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus untuk tinggal di dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan bisa mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bapak Ibu bisa berikan salam. Happy Sunday. God bless you. Ya, berkati.